diulang. Lalu dia bilang, yang diulang pun kan itu aja itu. Balik-balik ke situ aja. Dia lupa bahwa salah satu nilai besar dari ilmu itu adalah al-ilmu nurun, cahaya. Dia pembersih. Kalau kita punya akuarium, kalau tidak dibersihkan sebulan kotor dia. Walaupun airnya nggak berkurang, penting untuk dibersihkan. Maka ilmu itu, makna besar dari al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya itu adalah membersihkan, mengelupas daripada tempelan-tempelan lumut-lumut. Kalau lantai mungkin debu-debu, ya kalau kehidupan kita mungkin adalah sesuatu yang menyanggah kita untuk berbuat baik. Kita tahu kebaikan, tapi kita sulit melakukannya. Ini yang bahaya. Kita tahu kebaikan, tapi kita sulit melakukannya. Kenapa? Mungkin sudah banyak lumutnya. Itu yang perlu dibersihkan. Sama akuarium kalau sudah sebulan tidak dibersihkan, kalau kita tengok dari kaca itu nampak awaknya ikan bergerak-gerak, cuma awak udah lupa ini ikan apa ini. Ikan apa? Hanya bisa menafsir-nafsir saja. Ini kayaknya ikan ini nih gitu. Ini kayak ini kan ini. Semakin lama semakin kabur pandangan, meskipun air tidak berkurang. Nah, inilah maknanya jangan pernah merasa sederhana. Tuh, karena saya masuk dalam satu pelatihan, lalu ada yang mengkritik tentang kajian-kajian maghrib, kajian isya, kajian subuh yang katanya berulang-ulang. Itu apa itu katanya? Ngabis-ngabisi duit BKM aja. Saya bilang, waduh kok begitu cara melihatnya? Saya bilang, tidak bisa begitulah. Ya, karena kajian ustadznya juga nggak jauh-jauh dari situ, hampir ya. Tapi itu kayak pembersih aja itu. Ilmu ini kan bukan hanya tentang diketahui. Kalau ilmu hanya perlu diketahui, nggak perlu orang belajar berulang-ulang. Ilmu itu selain diketahui juga diamalkan, diekspresikan, menjadi nilai, menjadi keteladanan, menjadi ketakutan kalau dia berupaya, menjadi bagian dari peringatan. Itu dia. Jadi ini bukan hanya tentang tahu atau tidak tahu, itu sangat sederhana itu, tahu atau tidak tahu, mengamalkan. Saya bukan maksud saya hanya menguatkan kita, jangan pernah merasa sepele kepada hal-hal yang kita sering lupa bahwa dia justru mempertegas nilai perjalanan hidup kita. Berapa banyak kita sering dinasihati pada keadaan yang unpredictable. Ya kan, duduk-duduk awak dengar orang bercakap, inilah awak cuma pandai sabar aja lah, kalau ditengok-tengok nggak cukupnya uang ini tiap bulan, cuma begitulah. Dengar awak dia cakap begitu, dibuat Allah hati kita belajar dengan cakap itu. Wah, berarti masih ada orang yang pandai belajar sabar di tempat-tempat yang sangat rumit. Awak di tempat yang tak rumit tak pandai bersabar itu. Dibuat Allah hati kita belajar di situ. Akhirnya kita malu sendiri, tertunduk sendiri, khawatir sendiri. Berarti suasana itu sangat mahal Allah buat. Berarti sesuatu yang sangat mahal suasana dibuat Allah adalah di tempat yang kita anggap kita tidak bisa belajar, Allah belajarkan kita di situ. Waduh, itu nggak pakai biaya Pak belajar. Cukup pandai mengambil hikmah saja. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Jangan pernah tidak mau mendapati hikmah dalam setiap perjalanan hidup. Kadang-kadang justru dari hal-hal yang tidak serius itu Allah belajarkan banyak hal dari kita. Pandai menyayangi, pandai memudahkan, pandai memaafkan, pandai membeli jalan keluar ya. Hari ini tema saya jangan belajar rumit ya, belajar baik sangka. Kenapa? Karena kalau Allah sudah hidupkan diri kita bisa mengambil hikmah dari semua tempat yang perjalanan hidup kita. Insya Allah semuanya berwarna dengan baik sekali. Bapak-bapak pernah misalnya mikir begini, saya mau ajak untuk merewind lah ya. Kadang-kadang kita mikir ya, anak kita atau cucu kita cukup strategik hidupnya, enak. Ya kalau mau pergi sekolah diantar, kalau nggak ada jajan-jajannya bisa dikasih, kira-kira gitu ya. Kadang-kadang dia kalau terlambat dijemput marah, kira-kira. Bisa nggak kita bayangkan misalnya kalau kita pergi ke satu tempat yang bahkan emaknya pun sampai lupa mengurusi pelajarannya,
Senin pelajarannya apa, Selasa pelajarannya apa, tasnya pun udah koyak-koyak ditaruh peniti misalnya. Ya, dia ke sekolahnya pun jalan misalnya. Maksud saya begini, bukan itunya yang mau di frame, itu nggak usah di frame lah. Cara dia mengelola dirinya untuk beradaptasi, belajar gembira, belajar nyaman, belajar baik sangka di tempat itu gitu. Ya. Berapa banyak anak kita terlambat 5 menit aja dijemput marah dari sekolahnya, kira-kira gitu. Jadi maksud saya ternyata jangan bilang bahwa kita yang paling gembira di muka bumi ini. Kalau kita merasa kita paling gembira di muka bumi karena Allah fasilitasi kemudahan, malah lucu kalau kita tidak gembira. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita membelajarkan diri kita untuk membaca cara orang bergembira di tempat-tempat yang kalau kita diberi tempat itu tak pandai kita bergembira di situ. Nah, apakah di situ ada konsep keadilan Allah? Nah, ini yang saya bilang jangan rumit, karena keadaan kita ini akan berubah-ubah terus. Berubah-ubah terus. Mana ada yang stuck keadaan manusia? Waktu jadi bos, semua orang hormat. Bahkan banyak orang yang gila hormat sama awak. Awak nggak perlu dihormati pun pengen dia menghormati awak. Sekarang sudah tak pandai orang menghormati kita. Sampai lupa pun. Bapak dulu kalau nggak salah pejabat di sini. Entah siapalah nama bapak. Ditanya sama awak lagi nama awak siapa. Marah kita. Ya kadang-kadang kita nggak pandai bertahan di ruang-ruang yang ya pandai memahami bahwa ada yang berubah dan seterusnya. Saya ini buka Al-Qasas ayat 30 ya. Supaya kita bisa sama-sama melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita lihat 33:1. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kira-kira begitu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Engkau ya Allah, rabbunallah. Berarti kan itu bicara tentang kemampuan merasa bahwa Allah lah yang menjadi pusat tujuan dan pusat perjalanan hidup manusia. Berarti ini tauhid, Pak. Begitu dia sebut qalu rabbunallah, berarti itu cerita tauhid. Ini bukan cerita tentang anasir-anasir. Gini ya, kalau engkau sebut Allah itu Tuhanmu, benar itu. Bagaimana cara engkau meyakinkan bahwa Allah itu Tuhanmu? Nah, barulah kita sebut karena Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan ini, oke. Tapi ketika Allah sebut qalu rabbunallah summastaqamu ya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, dan ketika dia sudah mengatakan Rabbunallah summastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam perjalanan itu. Jadi istiqomah ini ayo kita sederhanakan cara membahasakannya. Begini. Sejelek apapun seorang ibu, sejelek apapun seorang ayah, ini bicara hubungan yang sangat subjektif ya. Makanya nanti alat ukurnya adalah subjektivitas kita kepada Allah setinggi apa gitu. Maka seorang anak akan mengatakan, walaupun ayah saya jahat, tapi saya sayang sama ayah saya. Itu subjektivitasnya berarti tinggi itu. Itulah summastaqamu sebenarnya. Kalau dalam makna i'tiqadiyah, dalam makna pengakuan, itulah yang disebut dengan summastaqamu. Walaupun ayahmu sering mengkhianati tanggung jawabnya kepada dirimu, begitu orang menghina dirinya, merusak cara pandang engkau kepada dia, engkau akan tetap mengatakan walaupun jelek-jelek begitu, itu tetap ayah saya. Itu bicara loyalitas, bicara subjektivitas. Nah sekarang kalau kita kepada Allah, ketika kita sebut qalu rabbunallah summastaqamu, pertanyaannya bagaimana? Kalau seandainya Allah membuat hidupmu ribet, sulit, apakah engkau masih mengatakan qalu rabbunallah? Disinilah yang menjadi sulit dan rumit, Pak. Makanya ada orang yang nanti berpindah kepada agama yang lain, menjadi syirik dia dari jalan Allah. Kenapa? Karena summastaqamu, dia terjebak dengan ruang-ruang itu. Tingkat loyalitasnya kepada menuhankan dan mentauhidkan Allah itu sudah sangat luntur. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan yang sebenarnya nggak boleh kita tanya, tapi sesekali untuk menjawab apakah kita pandai melihat tingkat loyalitas kita. Misalnya gini, ada seorang anak sudah 22 tahun dia nggak jumpa sama ibunya, sangat rindu. Dari umur 1 tahun dia sudah berpisah dengan ibunya, sekarang sudah umur 23 tahun dia akan bertemu dengan ibunya. Selama ini dia hanya bisa berkomunikasi lewat telepon, itu pun sesekali. Itu pun tidak bisa lihat wajah. Rindu yang memuncak. Lalu ditanya sama anak ini,
Ini ada pilihan yang sulit. Silahkan kau memilih. Tapi ini tidak bisa memilih dalam makna yang sederhana. Aku kasih kau uang 100 juta dan kau tidak bertemu dengan ibumu. Sama sekali. Atau kau bertemu dengan ibumu dan tidak ada hakmu sama sekali dari uang ini. Kalau itu pilihannya, ayo, rasa cinta dan rindu kita kepada ibu kita sangat diuji. Tapi rasa butuh kita kepada uang yang banyak itu juga akan membangun rasionalitas kita. Ini yang bolak-balik saya sebut. Berapa banyak kita terhinakan tauhidnya hanya gara-gara harta dunia. Itu maksud saya. Kenapa? Karena kita summa istaqamu ya. Nanti kalau saya sederhanakan ya, gara-gara rapat tinggal sholat. Maaf lah ini. Ya, ada job enggak jadi sholat. Terus karena dia bertemu klien dia enggak puasa. Kenapa? Yang penting hari ini diterima proyeknya. Maaf nih Pak, saya jadi agak khawatir. Alhamdulillahnya kita kalau nggak terjebak di situ, alhamdulillah kita bersyukur sekali lah begitu ya. Terus hari ini datang klien kita dari Jepang. Kau berdandan seksi ya. Aduh Pak, saya kan tutup aurat. Ini demi masa depan perusahaan kita. Kalau seandainya jebol ini perusahaan proyek ini 10 tahun ke depan perusahaan kita aman. Aku hanya kau mau berdandan seksi, membuka aurat 1 jam saja. Yang penting dia senang melihat kau. Bagaimana? Syukurnya kita nggak dihadapkan pada masalah itu. Saya cuma mau bilang itu aja. Jadi kita ini aman sebenarnya. Coba kita dihadapkan pada urusan-urusan yang begitu. Kalau nggak oleng gitu Pak. Ini yang saya katakan. Makanya ketika Allah sebut innal lazina, jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna summa istaqamu, kemudian dia istiqomah ketika dia mengatakan qalu rabbuna, walaupun hidupnya kelihatan tidak perfect seperti bayangan kita. Ya. Saya dengar satu radio di mobil saya. Saya mengamati. Tidak usah saya sebut radionya. Ternyata satu riset dari radio itu katanya begini. Anak-anak muda Indonesia yang hidupnya premium, hedon lah kira-kira gitu ya. Tingkat kualitas ekonominya bukan menengah ke atas. Atas tak pernah menengah. Wah, itu ya. Atas tak pernah menengah. Mereka itu kalau ada konser di Asia Tenggara, tempat yang paling mereka suka itu adalah Thailand, Singapura. Dan budget yang mereka keluarkan itu minimal itu di atas 100 juta atau minimal 100 juta. Hanya untuk sekali konser, menonton satu konser 2 jam durasinya. Dan hitungannya dari seluruh Asia Tenggara, ternyata dari Indonesia nomor 2 terbanyak pesertanya. Nomor 1-nya Singapura. Yang mau saya katakan, untungnya itu bukan kita. Tapi kalau tidak kita, mereka bagaimana model berpikir hidupnya? Coba, jadi tingkat kebergantungan manusia kepada sesuatu yang sangat dia cintai mengalahkan semua rasionalitas cara berpikirnya. Kita anggap dia tidak rasional, dia anggap dia rasional karena bagi dirinya mengeluarkan 100 juta ece-ece aja itu, kayak gitu. Dia hanya pergi pagi, pergi ke Singapura, nonton konser, malamnya dia pulang. Habis 100 juta. Yang penting katanya penjiwaannya dapat, suasananya dapat, kesenangannya dapat. Coba bayangkan. Padahal yang diajak summa istaqamu. Jadi variabel tauhidnya sudah nggak ketemu itu. Di antara orang nomor banyak nomor 2 di dunia di Asia Tenggara itu, pasti banyak juga orang Muslim di situ. Nah, intensitas keislamannya bagaimana? Kecil gitu. Padahal kita disuruh jangan boros, disuruh bersedekah. Kekaguman kita juga kepada hidup ini orientasinya kepada ketaatan. Saya bukan bilang bahwa konser itu salah atau enggak salah. Saya enggak ke situ variabel. Bahwa tingkat hidup orang yang sangat hedon membuat manusia bergantung pada suasana keduniaan ini. Makanya Allah katakan qalu rabbunallahu summa istaqamu tanazzalu alaihimul malaikah. Ya. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Bukan saya yang bilang, Allah yang bilang. Lalu apa yang dilakukan malaikat itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Lalu mereka mengatakan, jangan kau merasa takut. Khauf. Berarti variabelnya adalah hal-hal yang menjauhkan kita dari dunia. Wa la tahzanu, dan jangan kau bersedih. Berarti kalimat yang disebutkan malaikat kepada orang-orang yang istiqomah itu, Alla takhafu wa la tahzanu.
Maka jangan marah kalau saya ambil kesimpulan atas dasar kajian saya. Kalau saya salah, saya mohon ampun kepada Allah. Hati-hati, jangan-jangan kita ini pura-pura bahagia. Yang bahagia itu justru adalah orang yang summastaqomu. Dia pandai memilih tidak menciderai rasa syukurnya meskipun dia berada pada variabel hidup yang paling rendah. Jadi kalau ada dialognya orang Mandailing itu, saya kebetulan kan Mandailing ansih. Adong indahan, adong indah dong lautna, indah mawa, indahan saja pe jadi gitu. Paham maksud itu? Ada nasi, ada, tapi lauknya udah habis. Nggak apa-apa, yang penting nasi aja pun jadilah. Gembira kali dia makan, Pak. Paling dicoel-coelnya aja garam tuh sedikit, Pak. Mak 2 kali tambuh di banti kawan. Siapa yang paling gembira, Pak? Awak pedas sedikit nggak jadi makan. Aduh, pedas sekali nggak bisa, geser lah. Sama dia mana ada, mau pedas mau enggak selama masih dikunyah-kunyah terus. Maaf ya Pak, kadang-kadang kita lucu-lucuan. Saya mau katakan, bukankah orang yang bahagia itu adalah orang yang nggak pernah tersandera dengan apapun yang menjadi sesuatu yang tak pernah menjadi kebutuhan kita. Kita nggak pernah disandera oleh apapun yang sebenarnya kita nggak butuhkan. Tapi kita ini justru sering menyandera diri kita pada sesuatu yang nggak pernah kita butuhkan. Nah, nanti kalau kita coba membangun lagi gimana para sahabat dulu hijrah berjalan, bukan jalan hijrah itu musafir hijrah mereka itu 1 atau 2 jam berhari-hari. Bagaimana kira-kira ada nggak rumah makan yang mereka singgahi bolak-balik, kira-kira gitu. Jadi maaf Pak ya, jadi kalau nanti sampai landingnya adalah kesederhanaan sebagai tipe kekayaan yang hakiki dan ketenangan. Kesederhanaan itu bukan simbol kemiskinan, tolong itu dipahami. Kita ini sering hanya mempertemukan kesederhanaan itu dengan kemiskinan. Kenapa ente hidup sederhana? Namanya nggak ada. Ya inilah, cemana lagi? Enggak, salah Pak. Sederhana itu mindset Pak. Ada nggak ada, hana masalah. Kalau yang saya butuhkan air putih yang saya senangi. Meskipun kau hidang di depan saya 17 warna air yang mahal-mahal harganya. Bila Allah melindungi saya dari sesuatu yang nggak pernah saya butuhkan, maka saya dipilihkan dan berhasil memilih sesuatu yang paling saya butuhkan untuk diri saya. Anak-anak kalau ditanya, mana suka? Minum teh manis panas atau teh manis dingin? Nah, hati-hati Pak, Bapak pernah jadi anak-anak enggak? Ya. Pilihannya pasti teh manis dingin. Tapi kalau ditanya tingkat imunitasnya, kalau dia pandai mengukurnya, saya sebenarnya selera teh manis dingin. Tapi karena saya tahu saya flu dan batuk pilek, maka saya memilih teh manis panas. Itulah konteks dari kesederhanaan itu. Dia pandai memilih yang dia butuhkan. Jadi konteksnya bukan hanya sesuatu yang dia bisa, yang dia mau. Jadi kalau ini dunia, ini diri kita, dan dia sangat terikat begini. Kemana kita akan bawa dia? Maka sekarang kerjaan kesederhanaan itu adalah memisah tali-tali yang sering mengikat. Kalau istilah orang Medan, dikendorkan, jangan diputus. Kalau diputus bahaya Pak. Kalau diputus kita kemana, dunia kemana? Dikendorkan sedikit, jangan ketat kali, dikendorkan sedikit talinya. Ulur-ulur sedikit. Supaya kalaupun kita jalan ke sana, dia agak jauh, yang penting dia ngikut kita. Jangan terbalik, jangan dia berjalan awak ngikut kita. Itu yang sebenarnya penting. Akhirnya imunitas kita dengan tidak sengaja akan dibuat Allah mengikut daripada semua ritme hidup kita. Berapa banyak orang yang karena nggak ada lagi air apa aja pun jadilah yang penting diminum, sehat. Ya, dulu waktu jadi pejabat kalau nggak pakai baju baru, dia merasa dia jelek. Sekarang setelah pensiun masuk masjid pakai baju koko ganteng, awak tengok dia ya kan. Padahal baju kokonya 4 tahun yang lalu itu yang dibeli. Kenapa? Dibuat Allah perut menyusut, dibuat Allah muat, dibuat Allah pandai pakai sarung, dibuat Allah. Jadi sebenarnya semuanya lengkap Pak. Tapi karena kita aja yang kelihatan rumit, sehingga kita sering cenderung tidak baik sangka. Maka Bapak Ibu seriuslah wallahi. Bila hidup kita mudah,
tolong jangan mendefinisikan yang mudah itu sebagai sesuatu yang rumit. Bila ekspektasinya terlalu tinggi, maka rendahkan sedikit. Bila suasana keceriaan kita tidak muncul sebab kita melihat orang-orang lebih gembira dari hidup kita, lihat apa yang tidak cedera dari diri kita meski kita tidak segembira orang lain. Apa yang enggak Allah ciderai? Anak masih gembira sama kita. Berapa banyak seorang cucu enggak pandai dia menilai kakeknya kaya atau tidak kaya. Yang penting kakeknya menyenangkan. Ya kan, kakek datang. Belajar nyanyi dia sama kakeknya. Bayangkan tuh, sekarang zaman di mana orang menghormati kita sebab harta. Tapi anak keturunan kita masih pandai menyayangi kita meski kita kelihatan tidak banyak hartanya. Waduh, itu nikmat loh Pak, jangan main-main Pak. Berapa banyak orang tua diusir anaknya dari rumah karena nggak produktif lagi. Ya kan, ayah di kampung aja ya. Nanti kirim bulanan sama ayah. Ke ayah di rumah kami pun nggak ada yang bisa ngurusi ayah, awak kerja. Istri awak kerja, tahu sendirilah ya. Berapa banyak Pak? Waduh, ada banyak itu Pak. Jadi akhirnya di kampung dikirim bulanan, ayahnya yang ngerasain sendiri. Jadi sebenarnya jangan dibuat rumit ya. Karena sesungguhnya baik sangka kita itu sering justru membungkus hidup kita pada sesuatu yang. Makanya Allah sebut Allah takhafu, dibilang malaikat Allah takhafu wa la tahzanu. Apa yang kau takutkan? Semua yang kau takutkan akan Allah kasih kekuatannya. Enggak ada yang enggak Allah kasih kekuatan. Apa yang masalah? Allah kasih jalan keluarnya. Kan sudah dijanjikan juga fa inna ma'al usri yusra. Jadi yusra itu sebenarnya bukan selesai masalah, Pak. Bukan semua yang mudah itu harus masalah selesai. Semua yang mudah itu boleh saja kita bisa melewatinya. Udah lama dia enggak nyenyak tidur. Ya kan? Minum obat tidur pun enggak nyenyak tidurnya. Begitu datang satu masalah, oyong kali kepalanya. Senderkannya sedikit, tertidur, ngorok di bantainya. Jadi kadang-kadang yang begitu-gitu itu sering terjadi kepada diri kita. Berapa banyak kemudahan Allah beri ya? Saya nggak tahu itu kalau orang berangkat haji. Saya ingat dulu pengalaman waktu saya haji Pak. Jadi terlambat saya datang maghrib ke Haram, ditutuplah pintu untuk turun langsung ke depan Ka'bah karena sudah azan. Semua polisi kan lah. Ya haji. So, diusirinya semua kita. Tapi saya berdiri saja di depan tangga itu. Dalam hati saya, la haula wala quwata illa billah. Saya kepengen sekali sholat maghrib di depan Ka'bah ya Allah. Begitu udah rumit, udah sunyi orang, ditariknya baju saya, walaupun agak kasar dia, dibukanya sedikit, suruhnya masuk, habis ditutupnya balik. Nah, jadi sebenarnya yang unpredictable sama, makanya begitu saya turun saya bersyukur, saya langsung alhamdulillah. Ternyata banyak doa-doa yang kelihatan kecil Allah kabulkan secara direct kepada kita karena hajat kita tinggi.